Baik, halo semuanya. Perkenalkan saya Muhammad Zafindra. Di sini saya ingin menjelaskan tentang konsep pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Dalam menjalankan usaha nih, perusahaan itu tidak hanya memperoleh pendapatan, tetapi juga mengeluarkan berbagai biaya seperti harga pokok penjualan, beban operasional, biaya-biaya tersebut mengeluarkan laba yang menjadi dasar perhitungan pajak penghasilan. Namun, tidak semua biaya itu dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga muncul perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal. Nah, eh, biaya yang dapat dikurangkan atau deductible expense. Biaya yang dapat dikurangkan itu biaya yang diperbolehkan mengurangi penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Biaya tersebut itu harus berkaitan langsung dengan kegiatan usaha dan memenuhi prinsip pendapatan, menagih, serta memelihara penghasilan atau 3M. Contohnya itu meliputi harga pokok penjualan, gaji karyawan, biaya listrik, biaya sewa, dan biaya pemasaran. Nah, selain itu juga biaya harus wajar itu benar-benar terjadi dan didukung bukti yang sah. Biaya yang tidak dapat dikurangkan atau non-deductible expense. Biaya yang tidak dapat dikurangkan itu adalah biaya yang tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto karena tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha atau bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Nah, contohnya itu meliputi pengeluaran pribadi pemilik, dividen, biaya tanpa bukti yang sah, denda pajak, bunga, sanksi administrasi, dan biaya yang dianggap tidak wajar. Bantuan ini bertujuan mencegah manipulasi biaya untuk mengurangi beban pajak secara semestinya. Nah, perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Laba komersial itu dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Sedangkan laba fiskal itu dihitung berdasarkan ketentuan perpajakan. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam pengakuan pendapatan biaya, baik dari segi waktu maupun jumlah yang diakui. Nah, akibatnya itu perusahaan perlu melakukan rekonsiliasi fiskal agar laba komersial dapat disesuaikan sebagai menjadi laba fiskal yang digunakan sebagai dasar penghitungan pajak. Koreksi fiskal positif dan negatif. Koreksi fiskal merupakan penyesuaian terhadap laba komersial untuk memperoleh laba fiskal. Nah, koreksi fiskal positif itu dapat dilakukan dengan menambah laba fiskal. Biasanya karena terdapat biaya yang tidak boleh dikurangkan atau penghasilan yang belum diakui secara komersial. Sebaliknya nih, komersial fiskal negatif dilakukan dengan mengurangi laba fiskal. Misalnya, karena adanya penghasilan yang telah dikenakan pajak final atau biaya yang diakui secara fiskal tetapi belum diakui secara komersial. Nah, baik. Kesimpulan dari materi yang dapat saya sampaikan sekarang itu biaya yang dapat dikurangkan dan tidak dapat dikurangkan memiliki peran penting dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan. Perbedaan antara laba komersial dan laba fiskal menyebabkan perlunya rekonsiliasi fiskal melalui koreksi fiskal positif dan negatif. Dengan memahami konsep biaya fiskal, rekonsiliasi fiskal, dan perhitungan PPh badan, perusahaan itu dapat menghitung serta memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, mungkin segitu saja materi yang telah saya sampaikan tentang konsep dan pencatatan kewajiban jangka panjang dan ekuitas. Apabila saya ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf. Saya Zulfindra, undur diri.